wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan menjabarkan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika. Pada video kali ini, kami memiliki dua pokok pembahasan. Yang pertama, etika politik dan nilai dalam Pancasila. Yang kedua, dimensi politik manusia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8, ada saya Anissa Ayu Darmayanti dan rekan saya Aldi Alfianor. Sebelum memulai diskusi ini, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan zat yang telah meninggikan derajat manusia melebihi makhluk lain sebab ilmu dan amal. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya pula dan para sahabat-sahabatnya semua. Baiklah, langsung saja kita bahas pembahasan pertama, yaitu pengertian etika politik. Apa itu pengertian etika politik? Etika, atau yang sering disebut filsafat moral, mempunyai tujuan menerangkan kebaikan dan kejahatan. Etika politik yang demikian memiliki tujuan menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik dan mana yang jelek. Etika politik bangsa Indonesia dibangun melalui karakteristik masyarakat yang berdasarkan Pancasila, sehingga amat diperlukan untuk menampung tindakan-tindakan yang tidak diatur dalam aturan secara legal formal. Karena itu, etika politik lebih bersifat konvensi dan berupa aturan-aturan moral. Akibat luasnya mencakup etika politik itulah, maka seringkali keberadaannya bersifat sangat longgar dan mudah diabaikan tanpa rasa malu dan bersalah. Ditunjang dengan alam kompetisi untuk meraih jabatan atau kekuasaan dan akses ekonomis atau uang yang begitu kuat, rasa malu dan merasa bersalah bisa dengan mudah diabaikan. Akibatnya ada dua hal. Yang pertama, pudarnya nilai-nilai etis yang sudah ada, dan yang kedua, tidak berkembangnya nilai-nilai tersebut sesuai dengan moralitas publik. Pokok permasalahan etika politik adalah legitimasi kekuasaan yang dirumuskan dengan pertanyaan dengan moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki. Betapapun besarnya kekuasaan seseorang, dia harus berhadapan dengan tuntutan untuk mempertanggungjawabkannya. Secara etika politik, seseorang penguasa yang sesungguhnya adalah keluhuran budinya. Legitimasi kekuasaan yang dimaksud meliputi dua hal. Yang pertama adalah legitimasi etis, yaitu pembenaran wewenang negara atau kekuasaan negara berdasarkan prinsip-prinsip moral. Legitimasi etis kekuasaan mempersoalkan keabsahan kekuasaan politik dari segi norma-norma moral dengan tujuan agar kekuasaan itu mengarahkan kekuasaan ke pemakaian kebijakan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab. Legitimasi yang kedua adalah legitimasi legalitas, yaitu keabsahan kekuasaan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi kekuasaan negara dan menuntut fungsi-fungsi kekuasaan negara itu dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Aldi Alfianor akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Etika Politik Pancasila. Etika politik Pancasila mengamanatkan bahwa Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat harus dijabarkan dalam bentuk perundang-undangan, peraturan atau ketentuan yang dibuat oleh penguasa. Dengan kata lain, semua produk hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan semangat Pancasila. Dimensi politis kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia secara alamiah, jaminan atas kebebasan manusia baik sebagai individu maupun makhluk sosial sulit untuk dapat dilaksanakan.
karena terjadinya perbenturan kepentingan di antara mereka, sehingga terdapat suatu kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah, manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya, dan masyarakat itulah yang disebut sebagai negara. Pengertian dimensi politis manusia ini memiliki dua segi fundamental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Inilah yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia. Manusia mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat dari kejadian tertentu. Akan tetapi, hal itu dapat dihindarkan karena kesadaran moral akan tanggung jawabnya terhadap orang lain. Namun sebaliknya, jika manusia tidak bermoral, maka ia tidak akan peduli dengan orang lain. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semua. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.